Yang pertama, saya tidak tahu persis Pak tentang bagaimana prosesnya air pump, tapi saya jelaskan tentang hukum air ini. Ya, jelaskan tentang hukum air. Jadi air itu ada yang digunakan untuk ibadah, ada yang digunakan untuk kepentingan dunia. Jadi ada yang untuk ibadah itu misalnya untuk wudhu, untuk mandi junub. Ada yang digunakan untuk dunia, dunia itu misalnya untuk diminum. Nah, untuk diminum. Nah, ada air bisa dipakai untuk dunia, bisa juga dipakai untuk ibadah. Ada air tidak bisa dipakai dua-duanya. Ada air yang bisa dipakai untuk dunia, tidak bisa dipakai untuk ibadah. Sebaliknya ada yang bisa dipakai ibadah, tidak bisa dipakai untuk dunia. Air yang bisa dipakai dua-duanya air mutlak. Air mutlak itu bisa dipakai untuk dunia, bisa dipakai juga untuk ibadah. Namanya air mutlak. Air yang tidak ada perubahan sama sekali padanya. Memang seperti itu asalnya. Seperti air hujan, ya, air embun, air salju, itu semua air mutlak. Ya, air asin, meskipun rasanya air laut ya maksud saya. Meskipun rasanya asin, tapi memang rasa aslinya begitu. Maka dia juga suci dan mensucikan. Bisa dipakai dunia, bisa dipakai untuk ibadah. Ada yang tidak bisa dipakai dua-duanya. Yang mana itu? Kalau kemasukan najis dan masuknya najis itu mengubah salah satu dari sifat air. Ada najis masuk berubah salah satu dari tiga sifatnya. Apakah warnanya yang berubah, baunya yang berubah, atau rasanya yang berubah. Maka tidak bisa dipakai dunia dan ibadah. Ada yang bisa dipakai untuk dunia, tidak bisa dipakai ibadah. Yang mana itu? Kalau air itu berubah salah satu sifatnya. Berubah salah satu sifat. Bukan karena najis. Misalnya ada air putih, kita masukkan teh. Berubah warnanya menjadi merah. Dia bisa dipakai untuk dunia, diminum boleh silakan. Tapi tidak boleh dipakai wudhu karena sudah berubah sifatnya. Nah, ada yang kebalikannya Pak. Kebalikannya itu apa? Bisa dipakai untuk ibadah tapi tidak bisa dipakai dunia. Ibadah boleh, dunia tidak boleh. Yang mana itu? Yang kemasukan najis, tapi masuknya najis tidak mengubah sifatnya. Jadi seandainya Pak ada air di sini, ada air, terus masuk najis di situ, tapi masuknya najis tidak mengubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia tetap bisa dipakai untuk wudhu. Cuma jangan diminum karena ada najis di dalamnya. Jadi untuk kepentingan ibadah itu yang jadi ukuran bukan ada tidaknya najisnya, tapi ukurannya adalah berubah atau tidak berubahnya salah satu dari tiga sifatnya. Selama sifat air itu tidak berubah, dia bisa dipakai untuk kepentingan ibadah. Ya, bisa dipakai untuk kepentingan ibadah. Itu kalau untuk ibadah. Yang membuat tidak bisa dipakai untuk ibadah itu kalau berubah salah satu dari tiga sifat. Ya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Ada sumur dulu di masa Nabi Pak itu, ada masuk najis di situ, tapi tidak berubah sifat-sifat air, maka dia tetap bisa dipakai untuk kepentingan untuk berwudu bisa. Nah, kemudian kemasukan najis itu kalau volumenya kurang dari 1 kullah. 1 kullah itu kira-kira 1 meter persegi. Jadi 1 meter persegi. Nah, tapi kalau misalnya air sungai kan banyak juga, mohon maaf kotoran Pak itu. Nah, ada yang buang air di situ apa. Tapi ini air sungai, air yang volumenya sangat banyak, maka diminum pun bisa. Nah, air pump saya tidak tahu persis gimana volumenya dan sebagainya, tapi kira-kira itu tadi gambarannya Pak, tentang mana air yang bisa dipakai untuk dunia, mana yang bisa dipakai untuk ibadah. Asumsi saya ini asumsi, nanti bisa lihat. Volumenya kan, volume air pump itu pasti banyak sekali tuh sumbernya kan. Dia bukan yang kurang dari 1 kullah, sehingga insya Allah tidak ada masalah. Sampai di rumah pun sifat-sifatnya kan tidak berubah. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Berubah pun masih bisa kalau perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang memang biasa menyertai air. Kalau ada air hijau-hijau warnanya ini Pak. Kenapa dia hijau? Karena lumut. Itu masih suci dan mensucikan. Karena perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang memang biasa menyertai air. Ada air kelihatan keruh-keruh. Kenapa keruh? Karena lumpur. Itu memang biasa menyertai air. Ya, yang tidak boleh itu kalau bukan yang biasa menyertai air. Susu kan tidak biasa menyertai air. Ada air kita masukkan susu berubah warnanya Pak.
Kopi tidak biasa menyertai air. Ada air kita masukkan kopi berubah jadi hitam. Ini yang tidak boleh dipakai untuk kepentingan ibadah. Mungkin itu saja Pak saya sampaikan. Wallahu